kebaikan dan Allah memudahkan dia untuk berbuat kebaikan itu. Bentuknya apa saja? Ya, bentuknya apa saja? Pokoknya ketika seseorang itu suka kebaikan atau berazam melakukan kebaikan, Allah akan memudahkan amal-amal kebaikannya dia. Nah, disinilah kemudian terkait dengan hadis ini, sampai-sampai ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu, halus saatnya artinya ahli surga. Kalau saatnya artinya ahli surga. Kalau memang seperti itu kita berdoa saja apa yang dikutip, apa yang dicatat dalam kitab itu. Kalau kita ahli saatnya, kalau ahli surga kan nanti akan masuk surga juga. Enggak. Allah akan memudahkan seseorang untuk berbuat sesuatu kebaikan sesuai dengan makomnya dia. Kalau dia sahadah, maka dia sahadah. Tapi kalau dia memang ahli syaqwa, orang yang sengsara, artinya nanti ahli neraka, maka Allah akan menyulitkan dia untuk berbuat baik. Sebaliknya akan dimudahkan dia berbuat kejahatan. Jadi inilah algoritma kebaikan, algoritma kejahatan. Maka di sini dalam sebuah hadis yang cukup panjang juga, ini dalam hadis Arba'in, hadis karangan Imam An-Nawawi, beliau nulis Arba'in An-Nawawi yang sebenarnya hadisnya 42 tapi terkenal sebagai hadis Arba'in. Hadis nomor 29 itu juga begitu, ditegaskan bagaimana algoritma itu terjadi pada amal seseorang. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yadkhulul jannah wa yubaidni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an adimin wa innahu la yasirun ala ma yassarahu alaihi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, aku bertanya kepada Rasulullah, akhbirni bi amalin yadkhulul jannah. Ya Rasulullah, berilah aku kabar, berilah aku cara, berilah aku berita amal yang memudahkan aku masuk surga, wa yubaidni 'anil nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Nah, Rasulullah bersabda, laqad sa'alta an azimin, kamu telah bertanya sesuatu yang besar. Wa innahu la yasirun ala ma yassarahu alaihi, dan itu tetapi akan dimudahkan oleh Allah, bagi dia akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Mudahkan apa? Mudahkan untuk melakukan apa-apa yang dipesankan Rasulullah ini. Apa? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, kamu menyembah Allah tidak disekutukan dengan suatu apapun. Wa tuqimus shalah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu membayar zakat. Wa tasum Ramadan, kamu melakukan puasa Ramadan. Wa tahujjul baita, kamu melakukan haji. Itu maqala ala adulluka ala abwabil khair. Tahu gak kamu akan saya kasih tahu abwabil khair, pintu-pintu kebaikan. As-shaumu junnah, puasa itu sebagai tameng. Wa sadaqah tudfi'ul khati'ah, sedekah itu akan menghapus kesalahan. Kamu tudfi'ul ma'una, sebagaimana api diguyur oleh air. Wa sholatul rajuli fi jawfil lail, dan salat seseorang di malam hari. Makalah sama dulu pada madoji hatta idza balaw ya'malun. Nah, Bapak Ibu yang mau nanti tips dari Rasulullah yang ini berat ya, berat, melakukan hal-hal yang sangat berat. Tetapi kata Rasul, wa innahu la yasirun ala ma yassarahu alaihi, itu semua itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Artinya apa? Orang yang memang azabnya itu kebaikan, azabnya itu amal soleh, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukannya itu. Tentang apa? Tentang apa saja? Terpelajari dari rukun Islam ini, tentang mendirikan sholat, tentang puasa, tentang bayar zakat. Yang paling susah kan bayar zakat. Bayar zakat itu paling susah, paling berat, paling berat. Ya, karena cenderungan manusia itu mencintai dunia, sehingga ketika haknya, mestinya haknya orang miskin itu harus dikeluarkan, ya berat. Tetapi Allah akan memudahkan dia saat dia memang mempunyai azab yang kuat untuk melakukannya. Bahkan kemudian ada juga wa sholatul rajuli fi jawfil lail, sholat seseorang di malam hari, di tengah malam, artinya sholat tahajud. Sholat tahajud itu bagi orang yang tidak terbiasa itu berat.
Tetapi ketika ia memang berazam untuk selalu bertahajud, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Nah, itulah amalan-amalan ahlu sa'adah. Jadi contoh-contoh tadi sholat jamaah karena azamnya kuat namanya, sholat jamaah. Itu ketika seseorang itu punya azam yang kuat, maka akan dimudahkan. Pada hari itu dia risau banget. Ini ya wis beberapa bulan ini selalu sholat di masjid. Nah, dia ngumut jam 3 dari Jogja ke Kediri. Jalan-jalan darat. Karena Anda belum ada tol maksudnya. Nah, satu saat ketika dia tahu jadwalnya, jadi dia selalu ngantongi jadwal sholat itu. Jadwal sholat itu subuh jam berapa? Dia yang satu mulai risau, aduh, ini terus itu bingung caranya. Akhirnya apa? Suatu saat ketika sudah sampai di Ngawi, itu sopir itu kebelet pipis. Mas aku tak mikir pipis. Wah beneran lah, ini kita hanya masjid dulu. Akhirnya apa? Dia mikir sholat, bukan sholat, dia pipis. Nyumpul lagi, dengan pipis kalau tak melu sholat sedikit. Dilarang di masjid itu masih berlangsung sholat jamaah. Ya, jadi meskipun telat, tapi dia tidak luput sholat jamaah di waktu seperti itu, waktu yang sangat-sangat kritis. Coba bayangkan ini. Karena apa? Dia nurut, nek mobil dhewe sakarepe dhewe, nyanter sakarepe sing nyanter, tapi dia nurut dan sing dituruti ora salah. Itu kan luar biasa. Allah memudahkan dia dengan cara apa? Dengan cara supaya kebelet pipis. Itulah contoh kecil ya. Karena dia punya azam kuat. Pokoknya aku orang sholat wajib kecuali di masjid. Dengan yang tadi fi jawfil lail tadi, sholat di tengah malam. Dimudahkan bangun dalam karena kuat tahajud. Kalau mantan punya azam kuat, pokoknya aku kudu sholat tahajud sejak ya diazamkan, maka pasti Allah akan memudahkan panjenengan untuk melakukannya. Di jam-jam itu pasti panjenengan akan dibangunkan oleh Allah dengan cara apapun. Mungkin pertama dengan bel jering yang panjenengan yang setel untuk alarm, bangun. Mungkin apalagi terus, mungkin suatu saat sampai mungkin anaknya nangis, mungkin apa yang itu Anda harus cepat bangun. Tapi harus bolak-balik dibangun ke Gusti Allah. Tidak bangun-bangun, harus 12 kita baru cukup. Nah, itulah cara Allah memudahkan seseorang yang dia itu punya azam kebaikan. Dalam visi kerdil orang-orang yang memang visinya kerdil. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Imam Az-Zarnubi itu menulis gini. Ini kitab Ta'limul Muta'alim yang selalu dipelajari oleh para santri. Jadi santri itu belajar adab dan ilmu. Adab dulu baru ilmu. Ya. Makanya ini pertama diajarkan oleh para kita kepada para santri. Ya, Imam Az-Zarnubi menulis begini. Ala qadri ahlil azmi ta'til lazaim wa ta'ti ala qadril karimi karohim wa yakuru fi ainis sogiri somoruha wa tasguru fi ainil adimil adyohimu. Cita-cita akan terwujud syukur dengan berkat obsesinya, kemudian akan terwujud syukur berkat cita-citanya. Barang kecil tampak besar di mata orang yang kerdil cita-citanya, barang besar tampak kecil di mata orang yang besar cita-citanya. Jadi masalah itu tergantung visi seseorang, tergantung azam seseorang. Orang yang visinya kerdil, orang-orang cita-citanya kerdil, urusan meremeh-temeh, ya, itu dianggap sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat sulit. Ya. Tetapi bagi orang yang punya visi besar, punya azam kuat, punya cita-cita besar, urusan besar dianggap kecil. Salah ibu punya cita-cita tadi, anakku kudu jadi dokter namanya. Yang jangan memang ngerti anaknya punya kapasitas, punya kemampuan untuk itu. Artinya apa? Azam kuat itu, cita-cita besar itu nanti urusan yang besar itu apa? Biaya.
besar itu biaya kan. Itu dianggap kecil, halah pokoknya seringnya cek peletek duit segulai kan gitu. Bagaimana caranya? Yuk pokoknya jalan aja. Allah akan lanah diyanahum subulana. Allah akan memudahkan, ya, akan memudahkan jalannya, akan tahu bagaimana caranya. Karena begini Bapak Ibu, dalam Al-Quran ada kisah surat Al-Kahfi. Salah satu kisah itu surat Zulkarnain, tentang Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain itu istimewa. Istimewanya apa? Istimewanya itu beliau dikasih segala sesuatu. Itu akar masalahnya apa? Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababan. Kami kasih kepada Raja Zulkarnain itu min kulli syai'in, segala sesuatu itu musababnya. Musababnya apa? Sebabnya apa? Apa tuh kaitannya? Musabab itu menurut penjelasan dari Kiai Zarkasi, pendiri Pondok Gontor, musabab adalah akar masalah. Akar masalah itu namanya musabab. Zulkarnain, Raja Zulkarnain itu diberi oleh Allah keistimewaan ngerti segala akar masalah negaranya. Yang cerita ini, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami kasih Zulkarnain itu min kulli, dari segala sesuatu sababnya, musababnya. Jadi segala masalah, kayak ngerti Gusti Allah, ini loh masalah ini. Ibaratnya gini, jenengan sakit, batuk banyak. Batuk, itu kan ke dokter nanti tanya, batuk, habis makan apa? Apa? Itu dicek-cek, ini karena masuk angin, karena kepayahan, karena makan sesuatu apa, atau karena TBC, kenapa? Itu namanya diagnosa. Ketika diagnosanya pas, itu obat sosron. Obat sosron karena apa? Pas, akar masalahnya batuk itu karena A. Nah, ini Allah masih kepada Zulkarnain itu min kulli syai'in sababa, segala sesuatu itu dikasih akar masalahnya apa, musababnya apa. Artinya apa? Ini kita kan masing-masing punya masalah, ya, masalah keluarga, masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah RT, masalah mahasiswa, masalah sekolah, masalah apa. Nah, problemnya kita kan nggak ngerti akar masalahnya apa. Kenapa ini anak saya ini Pak ajar ini nggak mau? Kenapa ya? Kenapa itu kan kita mencari akar masalah musababnya. Nah, Bapak Ibu, jadi kenapa kita perlu azam kuat itu? Visi besar kita itu perlu kita pupuk, karena Allah akan memudahkan kita sebagaimana Allah memudahkan Zulkarnain mencari akar masalah negaranya. Kalau kita kan cuma masalah pribadi, masalah istri, masalah anak, masalah cari apa jodoh yang belum dapat jodoh, cari mantu yang belum punya mantu dan sebagainya. Tapi kalau Zulkarnain seorang raja, itu masalahnya kan luar biasa banyak. Raja rakyatnya jutaan, setiap orang punya masalah, berarti dia harus menyelesaikan masalah setiap warganya. Tapi Allah masih tahu bagaimana akar masalahnya, musababnya, sehingga ya saya bayangkan betapa makmurnya, damainya, hebatnya kerajaan Zulkarnain. Dia bukan rasul, bukan nabi, tapi orang soleh. Nah, orang soleh yang diceritakan kepada kita supaya kita mengambil iktibar dari kisah itu. Jadi visi besar kedua itu urusan besar itu dianggap kecil, ya. Jadi batas huruf adil adimin atau ini dianggap kecil, sesuatu yang besar urusannya. Pokoknya nggak kisah urip gampang, urusan iso dirampungi. Itulah visi besar kita. Nah, maka di sini Bapak Ibu, ini visi besar keluarga, visi besar pribadi dalam hal ibadah, dalam hal program keluarga, dalam hal apapun. Nah, artinya apa? Algoritma kebaikan akan mengikuti itu. Nah, sekarang sebaliknya algoritma kejahatan. Jadi kalau tadi algoritma kebaikan, kalau kita punya azam baik, Allah mudahkan kebaikan itu untuk meraihnya. Sebaliknya algoritma kejahatan itu gini. Wa amma mabtaqila wastana wa kadzdzaba bil husna fasan yasiruhu lil usra. Jadi orang yang bakhil istagna itu merasa cukup, tidak butuh Allah, merasa bisa melakukan sendiri, merasa bisa menyelesaikan urusannya sendiri.
Bahkan tidak berfirman tidak percaya dengan pembalasan dengan hari akhir. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka baginya maka kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran sengsara ini. Jadi dia dimudahkan tetapi untuk kejahatan. Mengerikan. Jadi ketika makanya tadi saya katakan kalau ada orang suka membuka situs porno, mulai barang porno di kurang jos kok ini ini bintang film gue jos mati telepon. Itu artinya apa? Itulah algoritma kejahatan. Maka tidak ada orang yang di penjara itu maling anyaran, tidak ada koruptor anyaran, itu tidak ada. Orang diadili belum kunjoro karena penjahat anyaran, renek. Pasti mati, algoritma kejahatannya udah. Wes motel pertama, mungkin rokok lagi mulai suwe-suwe pit motor, suwe-suwe gitu. Artinya apa? Itulah algoritma kejahatan juga seperti itu. Makanya algoritma kejahatan jangan kita mencoba sing murah-murah. Kenapa? Ketika kita mencoba yang sudah baik, kalau mencoba sing aneh-aneh, kayak biasa-biasa, kok langsung ke jungkel baru dia. Maka di sini algoritma kejahatan begitu terjadi pada diri kita masing-masing. Makanya sampai begini, Hamka penulis tafsir Al-Azhar, ya, ketua MUI pertama kali ulama Muhammadiyah, dia sampai punya statement begini dalam sebuah bukunya, bahwa jika Anda ke Mekah untuk niat melacur, maka Anda akan mudah sekali menemukan apa yang Anda cari. Ke Mekah, ini orang umroh, orang haji, orang ziarah, ini niat melacur. Apa ini? Ketemu pelacur memang, meskipun itu di tanah suci. Sebaliknya jika Anda ke Las Vegas atau Los Angeles, yang tempat perjudian internasional, untuk tujuan kebaikan, maka Allah akan memudahkan Anda untuk berbuat kebaikan itu. Itulah algoritma kehidupan, algoritma amal. Sampai seperti itu statement Hamka. Karena apa? Ya memang kecenderungan kita apa itu Allah akan tadi kalau kejahatan akan pasar yasir akan kami persulit dia meraih kebaikan atau kami jelomprongin dia kepada kejahatan. Nah, begitu. Maka di sini setiap pagi Rasulullah mengajari kepada kita dalam sebuah hadis Al-Bara bin Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha wa amsa asbahna wa asbaha al-mulkulillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Allahumma inna nas'aluka khairan hadzal yawm wa khairan ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu Allahumma inni a'udzubika min al-kasali wa su'il kibar wa a'udzubika min adzabil finnar wa adzabil qabr. Dari para bin Azib ketika pagi bukan Rasulullah itu berdoa begini, tidak asbahna wa amsa, dan sore hari asbahna wa asbahal mulkulillah. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Walhamdulillah, puja puji bagi Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tidak ada ilah kecuali Allah. Ya. Allahumma inna nas'aluka khair hadzal yawm ya Allah. Ya Allah, kami mohon kebaikan hari ini. Jadi setiap pagi kita habis subuh itu ada zikir pagi salah satunya ini. Ini as'aluka khair hadzal yawm wa khairu ma ba'dahu, dan kebaikan setelahnya. Ya sampai sore maksudnya. Ketika sore juga amsana wa amsal mulkulillah. Terus Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi lailah. Kamu minta kebaikan malam ini wa khairu ma ba'daha, dan setelahnya. Wa a'udzubika min syarri hadzal yawm, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan hari ini, besar mabaka dan setelahnya. Artinya apa? Ya inilah algoritma kebaikan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini terus dalam bingkai kebaikan. Makanya begini, dan bingkai kebaikan ini akan sampai di akhirat itu. Maka ada sebuah riwayat di akhirat, di yaumul mahsyar itu hisab itu cepat sekali. Ada yang mengatakan beliau seperempat hari. Seperempat hari itu kalau sehari 12 jam berarti beliau itu 3 jam. Kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena
Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu orang-orang yang baik itu sudah memisah dengan orang-orang yang baik karena wajah mereka bercahaya. Yauma tabyaddu wujuh, bercahaya putih. Jadi orang-orang baik itu sudah memisah, mereka bersama orang-orang yang bercahaya. Nah, sebaliknya wa taswaddu wujuh, dan orang-orang jahat, orang-orang kafir, orang zalim itu iswaddat wujuh, wajahnya itu hitam. Jadi ada golongan bersinar, ada golongan gelap. Nah, itu memudahkan untuk tadi menghisap. Orang yang bercahaya, woi masuk surga. Orang-orang yang memang gelap, udah langsung mau cari neraka. Sing repotnya sing cahaya kulit-kulit. Tidak bersinar terang. Iya. Maka kita kan berdoa, Allahumma ajib lana nurana wa firrana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Sehingga ketika cahaya kita terang benar itu diromboki kepada orang-orang ahli surga. Cepat banget. Ada orang-orang yang bercahaya, ya bercahaya ini meli-meli. Itu berarti ono ada iman, ada ibadah, ada amal soleh, ini dosanya ya akeh. Kan gitu. Sehingga harus dihisap cepat ya, dihisap. Dan orang-orang seperti itu nanti akan masuk neraka sebentar atau lama sesuai dengan dosa-dosanya, kecuali diampuni oleh Allah, baru dimasukkan ke surga. Nah, jadi ayat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh itu akafartum ba'da imanikum wa tuqul adzab wa kuntum takfurun. Nah, maka itu orang-orang kafir langsung rasakin ini neraka. Jadi ternyata algoritma kebaikan maupun algoritma kejahatan itu nanti terbawa di bawah sampai akhirat. Jadi bersama orang-orang baik, ada yang bersama orang-orang jahat gitu. Maka di sini kan gampang, menggampangkan Allah untuk menseleksi mana ahli surga, mana ahli neraka. Nah, sejak 50-50 jadi amal baik, amal soleh, tapi juga jahatnya ada banyak. Itulah mereka yang tadi lampunya klik ya. Jadi cahayanya redup. Nah, bahkan Rasulullah SAW di pagi harinya itu selalu berdoa. Ansakhril al-qamiti al-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Qala fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ba'da sariyatan ba'da awal nahar. Wa kana sahrun rajulan tajiran wa kana la ya'tu ilmana wa illa min awal nahar. Maka suramalu hatta kana la yadri ayat-ayat. Ini cerita bagaimana orang yang algoritma kebaikan di pagi hari. Ya. Jadi pagi hari itu Rasulullah mendoakan kepada kita, barik ummati Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkailah umatku di pagi harinya. Setiap pagi itu diberkahi oleh Allah supaya itu doanya Rasulullah kepada kita semua. Nah, berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Lah apa cirinya? Ciri berkah itu pagi-pagi itu tambah ilmu kalau kita belajar, kalau kita taklim. Ya, lewat apapun, mungkin lewat YouTube atau lewat TV atau belajar mandiri, tambah pahala kalau kita mau zikir pagi, masabih, alhamdulillah qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Sebelum terbitnya matahari itu bahkan ada cara bagaimana kita mendapatkan pahala surga, pahala haji dan umroh. Dengan cara apa? Dengan cara sholat jamaah di masjid, tetap duduk pada tempatnya, diisi zikir kepada Allah, kata-kata langsung sampai matahari terbit, cuma sholat matanya kemudian sholat 2 rakaat, kanan lahu, karena keajian mau umrohin tamatin. Dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Jadi dapat pahala. Ya, tambah siap kalau untuk jalan. Jadi habis sholat subuh jalan. Tambah harta, segera ke pasar, segera kemana tempat kerja kita. Tambah silaturahmi, ya. Tapi besok pasal nambah. Ya. Kalau tidak ada ciri-ciri seperti ini, berarti kita tidak mendapatkan berkahnya pagi hari. Jadi kalau pagi hari itu masih tidur, ya berarti tidak dapat berkahnya pagi hari. Ilmu nggak dapat, pahala nggak dapat, sehat nggak dapat, harta nggak dapat, silaturahmi nggak dapat. Itu yang waktu. Jadi algoritma kebaikan itu kita biasakan.
2. Ini ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, itu istimewa banget ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bapak Ibu, ayat ini itu istimewa untuk Rasulullah. Salah satu ketiga keistimewaan Rasulullah adalah aku diberi ayat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Jadi ini khusus spesial untuk Rasulullah, dan itu berarti juga spesial untuk umatnya. Karena kitab dalam tafsir itu begini, ada kitab itu apa? Yang dituju. Pertama, ada kitab untuk umat, tetapi alamatnya tetap untuk nabi. Namanya surat At-Tolak. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, tidak tolak temun nisaa. Jika kalian ini coba kita yang pernah belajar bahasa Arab, ya ayyuhan nabi, hai nabi, itu kan kitabnya satu, mestinya anta. Tapi kan terus diikuti, tidak tolak temun nisaa. Jika kamu menceraikan istri-istrimu, kamu sekalian tolak tum, dari anta menjadi tum. Kan umatnya tidak mungkin menerima wahyu. Jadi umatnya Nabi yang menerima wahyu, yang menerima kan Nabi. Tetapi sebenarnya kitabnya adalah umatnya, karena Nabi tidak pernah menceraikan istrinya. Nah, ada kitab ayat untuk umatnya, tetapi alamatnya untuk Nabi. Di dalam Indonesia. Tapi ada kitab memang untuk Nabi dan khusus untuk Nabi tentang sholat tahajud. Sholat tahajud itu memang kitabnya untuk Nabi dan khusus untuk Nabi. Bagi Nabi sholat tahajud itu wajib. Ya. Terus kemudian ada kitabnya untuk Nabi dan untuk umatnya. Nah, di sini ayat terakhir surat Al-Baqarah ini kitabnya untuk Nabi dan untuk umatnya. Artinya apa? Aku diberi sesuatu yang istimewa dari Allah, tidak diberikan kepada umat-umat sebelumku, rasul-rasul sebelumku. Yaitu ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Luar biasa ini. Nah, pertama, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita kalau kita tidak mampu. Jadi kemampuan kita, apapun posisi kita, berarti Allah telah mengukur kapasitas kita. Ibaratnya mesin, itu motor itu ada cc-nya. Cc-nya berapa? Cc-nya dari sekian kilo, sekian ratus kilo. Begitu. Jadi Allah tidak mungkin membebani kita kalau kita tidak mampu. Bahwa kita tidak mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya jika tanpa rahmat Allah. Juga seorang tidak mungkin memperoleh keberhasilan tanpa rahmat Allah. Maksud saya dari ini bahwa Bapak Ibu kalau mengerti tadi algoritma amal, azam kita untuk berbuat baik, baik untuk ibadah, baik untuk amal sosial, baik untuk keluarga, baik untuk anak-anak, itu semua azam kita itu tidak mungkin terlaksana kalau tidak mendapatkan rahmat Allah. Maka yang saya ceritakan tadi tentang orang-orang yang baik, tentang bagaimana lembaga tadi yang ceritakan misalkan kebaikan, pendidikan sekolah, menghidupkan yang sudah mati, yang sudah tele-tele dihidupkan lagi, disehatkan lagi, itu semua karena rahmat Allah. Warhamna. Jadi kita memang memohon rahmat Allah, ya Allah, kasihilah kami warhamna, supaya kami bisa mengelola ini, supaya kami bisa menjalani ibadah ini dengan istiqomah, supaya kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik dan seterusnya. Jadi juga seseorang tidak mungkin memperoleh keberhasilan tanpa rahmat Allah. Orang sukses itu juga karena rahmat Allah. Jadi begitulah Bapak Ibu tentang algoritma amal soleh maupun amal jahat, amal yang tidak soleh. Kita jangan pernah mencoba untuk mencoba-coba yang tadi yang memang itu kita sudah kenal yang baik bersama orang-orang baik, terus mencoba-coba dengan amal yang jahat. Kecuali memang kita berniat untuk menjadi dai dakwah kepada orang-orang jahat. Kita tadi yang akan saya tanyakan ini gini, kita sudah berazam, tetapi kita tahu juga bahwa setiap orang yang akan berbuat baik
pasti akan diuji, ada ujian. Dan tadi sudah disampaikan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi tidak akan membebani seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Tapi kenapa ada orang yang mungkin menurut pandangan kita itu sudah soleh gitu ya, tetapi ternyata juga tidak kuat di dalam menghadapi Rasulullah sendiri tadi yang saya ceritakan itu kan begini kan, dia pede amat kan, pede banget Rasulullah. Aku ini bolone Allah, malaikat Jibril ini bendino ketemu aku. Kalau ketika aku pede banget, kita kalau sesuk tak ceritani Zulkarnain, itu langsung diles karo Allah itu. Wih, lalu bangsane kok wahyu kok karepmu Muhammad. Wahyu itu kan karepmu tapi karepnya aku kata Allah. Maka terus dalam ayat surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayasha Allah. Ayatnya kan begitu dalam surat Al-Kahfi. Janganlah kamu mengatakan aku sesuk arep nang Blolo, aku sesuk arep nang Solo, aku sesuk arep nang kamar. Illa kecuali ayasha Allah, kecuali Allah memang mersake. Karena kersane awake dhewe iki belum tentu sesuai dengan kersane Allah. Begitulah. Jadi menerima takdir kenyataan ketika memang itu dalam kesulitan yang tidak bisa kita toleransi. Ya tadi dengan cara itu insya Allah akan menerima. Tidak mungkin orang beriman bunuh diri. Karena Pak percaya tadi, ya nyatanya kayak gini dia apa kan? Udah enak kan? Ketika nggak bisa menerima itu nyolahin kono kene nyolahin macam-macam. Tapi ketika nyatanya sudah juga balik nyatanya dapatnya segitu, ya udah. Itu Nabi sendiri ketika bisa katakan dia pede banget dengan wahyu yang segera turun sehingga sepeda sesuk tak ceritakan Zulkarnain. Ternyata sampai 15 hari baru turun. Ya. Tapi terus tadi habis itu ya orang sama umatnya pokoknya jangan pernah mengatakan sesuatu kecuali illa ayasha Allah, kecuali dengan insya Allah. Jadi ketika faktanya itu memburuk, udah takdirnya Allah mau seperti ini. Usai acara pengajian akad pagi jamaah ibu-ibu di Masjid At-Taqwa Blora ini barusan selesai dan alhamdulillah tadi sudah rawuh narasumber kita Bapak Dr. Muhammad Salim MAG dari Sragen ya. Oke, semoga pengajian bisa menambah iman takwa, barakallah, semoga dirahmati Allah. PCM kita ini Pak Widada lagi oke, sing dhuwur minggir. Takwa Blora. Monggo.